主，再不用怕其他部族了。带你们去寻真神传。他在吸收雷霆之力。距离眼神诀6。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan kita bakal melanjutkan Lord Lingfeng sesuai dengan requestan kalian ya guys. Lord yang masih muda tapi salah satu yang paling sadis. Hehe. Oke, di part 262 1J tujuan hari ini bakal seru banget karena kita semua bakal melihat Lingfeng kita itu sibuk memperkuat diri dengan melawan kekacauan surgawi. Kenapa bisa ada kekacauan surgawi, Min? Nanti semua bakal dijelaskan. Tapi nanti Lord kita juga bakal pergi ke sebuah tempat dan bertemu dengan beberapa orang yang sombong. Nah ini nih, inilah contoh-contoh orang yang harus kita kasih paham. Orang-orang sombong adalah sasaran paling enak buat dikasih paham, ya enggak? Ini semua terjadi gara-gara kemarin si Lingfeng yang kasih paham kepada para musuh akan kekuatannya. Di mana leluhur tua klan yang ingin menghancurkan klan Qingluan, ujung-ujungnya kedua leluhur itu ditundukkan dan mereka malah disuruh untuk mengambil harta serta obat ajaib dari klan mereka sendiri sebagai pengampunan, guys. Tetapi si Lingfeng yang sedang asik berlatih di bawah pohon kehidupan, dia tuh mengalami kesengsaraan surgawi. Ini sebagai pertanda dia mau menerobos, guys. Seseru apakah pertarungannya melawan kesengsaraan surgawi? Langsung saja kita masuk ke intro ya guys ya. Hehehe. Jiwa Lingfeng keluar dari tubuhnya. Yes, kalau jiwa doang, kekuatannya itu baru berada di Shatter Void tingkat 6, yang dimana itu satu tingkatan di bawah Void God. Tentu membuat Putri Chi dan pelayannya bingung. Gimana ceritanya Shatter Void tingkat 6 bisa mengalahkan Void God tingkat 5 kemarin? Sungguh luar biasa dan tidak pernah terjadi sebelumnya. Bagi Xiao Tian itu hal yang tidak mengherankan. Karena tuanya Lingfeng ini sungguh berbakat, bahkan kekuatannya bisa dibilang sebanding True God atau bahkan lebih kuat. Jadi nggak heran dong, musuh di ranah Void God itu nggak ada apa-apanya. Harusnya ketika tuanya Lingfeng keluar, dia bakal membawa mereka ke tempat warisan Dewa Sejati berada. Nah langsung dah tuh, si pelayan Putri Chi terus menggoda-goda dan meminta agar dibawa ke sana juga. Karena ya jelas guys, kalau mendapatkan peluang atau harta di sana, maka klan Qingluan tidak perlu takut lagi dengan serangan dari klan musuh seperti kemarin. Apalagi kalau Lingfeng yang bawa mereka ya kan, pasti aman lah. Jiwa Lingfeng memancarkan ledakan kekuatan luar biasa sampai terus terpancar ke atas langit. Sepertinya ini sudah dekat dengan penerobosan dari Lingfeng yang akan melawan kesengsaraan surgawi. Jiwanya terus terbang ke atas dan tuar. Petir kesengsaraan menyambar ke tubuhnya, tapi tidak masalah. Justru sebaliknya, kekuatan-kekuatan petir di sana itu diserap oleh dirinya. Proses pun terus dilakukan, guys. Ini masih tidak ada apa-apanya bagi Lord kita yang pernah mengalami yang jauh lebih mengerikan. Cuman bagi orang lain itu berbeda ya guys. Dimana bencana surgawi sangatlah menyeramkan karena bisa menghilangkan nyawanya. Jiwa Lingfeng terus menghisap kekuatan petir sampai akhirnya tuar. Selesai sudah. Kesengsaraan surgawi dilewati dan menghilang guys. Dan dia berhasil menerobos. Mantap. 距离眼神诀6。Lingfeng melihat dua pemimpin klan musuh yang datang dari kejauhan. Dia pun segera memasukkan kembali jiwanya ke dalam tubuhnya. Ya mungkin dengan tujuan biar gak ketahuan kali ya kan.
Xiao Tian memberikan selamat kepada tuannya, tetapi dia masih merasa belum puas karena belum mencapai kerana terugat. Musuh-musuh kuat itu masih menunggu di masa depan, guys. Dan itulah alasan kenapa Ling Feng harus menjadi kuat secepatnya. Apalagi dia masih belum bertemu dengan istri dan anaknya. Hehe. Singkat cerita, Ling Feng menghampiri kedua pemimpin klan musuh. Keduanya pun langsung memberikan hormat dan memberikan cincin penyimpanan Qiang Kun kepada Ling Feng. Di dalamnya sudah berisikan harta-harta dan obat ajaib sesuai dengan janji. Karena mereka menepati janji, maka di masa depan kedua klan mereka bakal berada di bawah kuasa dari klan Qinluan dan diampuni tentunya. Tetapi guys, dengan catatan, kalau semisal berani memberontak, maka siap-siap saja klan kalian semua itu dihapuskan. Nah loh. Dan mereka pun dibiarkan pergi. Pemimpin Qi bertanya-tanya apakah Ling Feng berniat menjelajahi warisan dewa sejati, di mana katanya di sana itu penuh akan harta dewa dan peluang. Tentu Ling Feng berfikir sejenak dan pada akhirnya dia pun setuju. Mereka akan berangkat 3 hari lagi, maka auto senanglah Putri Qi dan pelayannya kan, karena mendapatkan kawan baru yang sangat kuat nih. Ada cowok perkasa melindungiku, kata mereka. 可有兴趣前往探寻？ Singkat cerita, Ling Feng berangkat menggunakan kapal besar. Dalam waktu 3 hari, Ling Feng sudah menerobos ranah lagi, guys, ke Hivaspan tingkat 8. Sungguh luar biasa, kata Putri Qi. Xiao Tian gak mau ketinggalan, dia juga pengen dipuji dong. Sampai diledek sama si pelayan. Ya deh, pangeran ketiga yang paling hebat dan paling cepat menerobos ranah. Katanya demikian sambil meledek. Mulai sombong dah si burung mesum, merasa dipuji-puji padahal mah itu diledek, guys. Membaguskan dirinya dan tuanya Ling Feng. Ling Feng penasaran berapa lama lagi mereka tiba ke warisan dewa sejati. Mungkin setidaknya 3 hari lagi. Tapi dia sempat mendengar kabar berita kalau klan Rubah Bulan sudah berangkat ke sana juga dengan membawa beberapa praktisi kuat untuk membantu. Jadi mereka harus berhati-hati. Di tempat warisan dewa sejati terdapat juga banyak goa yang berada di tingkat terugat. Jadi kalau semisal praktisi di bawah terugat, kalau bisa tuh jangan masuk ke sana. Nanti malah meninggal pula. Jikalaupun memiliki kunci untuk membukanya, juga nggak bakalan mudah berhasil menelusuri tempat itu. 青玉小姐，多久抵达紫炎亭？ Yang tingkat pertama ada di Danau Tianhu. Di sana penuh dengan badai campuran, di mana tornado api dicampur dengan petir yang terus menyambar tanpa henti. Dan di tanahnya penuh dengan magma lava api. Wah, bahaya ini. Sementara di tingkat kedua dipenuhi oleh boneka-boneka pembantai dengan kekuatan di tingkat Void God 6, guys. Mereka walaupun boneka tetapi bisa mengontrol pasir dan tanah untuk membantai praktisi di tingkat 7 Void God. Nah, yang ketiga inilah yang paling sulit dan belum diketahui. Tapi sepertinya di tingkat 1 sudah ada orang-orang dari klan Rubah Xingyue yang dimana mereka udah sampai duluan. Ada wanita yang bernama Leng Xinglian, ranahnya Shatter Void tingkat 9. Ada juga pemimpin mereka yang bernama Leng Yuesuan, ranahnya Void tingkat 6. Sementara klan lain dari klan Rubah Dewa Bulan. Ada pria yang bernama Chu Tianyi, berada di ranah Hivaspan. Pemimpin mereka adalah seorang wanita yang bernama Chu In, yaitu di tingkat 7 Void God. Ya, lumayan kuat lah di usia yang begitu muda. Walaupun bisa dibilang masih jauh di bawahnya Lord kita Ling Feng. Hehe. Nah, di sini mereka memperdebatkan soal warisan milik Dewa Lie Tian. Karena di dekat sana sudah ada goa yang menjadi pintu masuk buat warisannya, guys. Jikalau bisa mendapatkan warisan Dewa Lie Tian, maka otomatis bisa menjadi praktisi dengan ranah tertinggi. Nah, itulah yang menjadi incaran semua orang. Tetapi mereka harus melewati badai petir yang ada di depan. Suya mengeluarkan hartanya dan keluar. Itu tidak cukup menghancurkan larangan badai di sana. Tidak berefek. Gantian Chu In mengeluarkan hartanya pun sama saja. Padahal hartanya di tingkat Void God 6, guys.
tapi nggak ada apa-apanya di hadapan larangan formasi di sana. Sungguhlah sulit untuk dihadapi. Lantas kalau seperti ini, gimana cara mereka melewatinya ya? Tapi Xing Lian sepertinya cukup percaya diri nih. Menurut dia, sehebat apapun formasi, itu pasti ada kelemahan. Kita cukup cari saja kelemahannya. Dan menurut analisa dia, tornado badai petir ini itu bakal melemah setiap 3 jam sekali. Nah, itulah saatnya bagi mereka untuk menerobos masuk. Tidak lama dari itu, Ling Feng pun sudah datang. Melihat kelompoknya Ling Feng yang ranahnya tertinggi cuma tingkat 4 Void Guard, langsung dah diremehkan oleh orang-orang dari klan Rubah Dewa Bulan. Salah remehin orang kalian. Tapi menurutnya si Yue Xuan, mereka itu tidak boleh diremehkan, terutama si Ling Feng. Karena berdasarkan rumor berita yang dia dengar, leluhur klan Singa dan klan Elang Petir sudah mencoba merebut kunci warisan Dewa Sajati dari klan Qingluan. Awalnya sih mereka kira kalau klan Qingluan itu bakal rata dengan tanah alias hancur di waktu itu. Malah sebaliknya, kedua klan musuh ditundukkan. Nah lo. Auto kagetlah orang-orang dari klan Rubah Dewa Bulan mendengarnya guys. Sementara Lord kita Ling Feng menatap mereka dari atas seperti menatap para musuh. Dalam hatinya seperti seakan-akan mengatakan, cuma sekumpulan semut yang tidak layak untuk aku pandang, anjay. Itu mah kata-kata mimin guys, hehehe. Tapi ya mungkin seperti itulah fakta yang emang terjadi. Anggapan Lord kita Ling Feng ya kan, mantap. Apakah mereka bakal tetap meremehkan Ling Feng kita ini karena ranahnya sangat rendah cuma dengan Shatter Void di bawah mereka semua itu? Nah kita lihat. Spoiler buat part 263 Wan Jie Tujun. Nah jadi guys, kita semua itu bakal melihat Ling Feng akan mengeluarkan kekuatannya untuk melawan larangan tornado badai petir yang ada di sana. Baru sekali aja dia keluarin kekuatan, mereka para kroco itu langsung sadar akan kekuatannya Ling Feng yang bahkan sudah melampaui Void Guard tingkat 6. Walaupun ranahnya Shatter Void, hehe. Ini tentu sungguh membangunkan ya kan? Tetapi Xiao Tian malah digoda-goda dan diledek oleh si Xuyan. Karena kan kita tahu ya, Xiao Tian ditinggalin mantan tunangannya yang bernama Ping Ping. Nah, si Xuyan mengungkit-ngungkit tuh, membawa namanya Ping Ping di depan dia guys. Lucu sekali. Xiao Tian terus membalas kalau dia tidak takut kepada si Ping Ping katanya. Buru mesum. So, selesai dulu untuk part 262 Wan Jie Tujun. Kita bakal update lagi untuk tahun selanjutnya, yes. Cuma di sini Kobe Movie. Sementara Abang Oyen kita update di channel The Stories ya. Nanti Mimin cantumkan linknya di bagian post. Oke, Mimin mau pamit undur diri dulu. Oke, kalau gitu, see you guysku. Hehe.